Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Apa kabar Ananda semuanya? Umi ucapkan Ananda selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam kesehatan dan selalu semangat tetap belajar matematika. Ananda, kembali kita berjumpa dengan Umi Lina, masih materi tentang garis dan sudut. Sekarang kita masih melanjutkan materi kita tentang sudut-sudut yang terjadi jika dipotong oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Ananda, sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu 3 sudut, yaitu sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan. Sekarang kita masuk kepada sudut materi yang ketiga, yaitu tentang sudut dalam sepihak dan luar sepihak. Ananda perhatikan gambar yang ada ini. Sudut-sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak, lihat. Apa sudut dalam sepihak itu? Nah, lihat, ini ada garis P, ada garis Q, dipotong oleh garis A. Nah, coba sudut dalam sepihak berarti apa? Dalam garis, ini kan garis P, ini garis Q. Di dalamnya, mana yang ada di dalam? 1, 2, 3, 4. Sepihak, pihak mana? Pihak kiri dan pihak kanan. Maka ini apa? Sudut dalam sepihak. Berapa? P4 dengan Q1 dalam sepihak. Berarti P4 dalam sepihak dengan Q1. Ada lagi, ada di dalam garis mana? P3 dengan Q2. P3 dengan Q2. Nah, apa konsep daripada sudut-sudut dalam sepihak ini? Konsepnya yaitu sudut dalam sepihak jika dijumlahkan berjumlah 180 derajat. Nah, ini konsepnya ya Nanda. Jadi kalau dijumlahkan dia harus 180. Kalau enggak dia salah. Nah, kita masuk pada sifat yang kelima atau sudut yang kelima. Sudut-sudut luar sepihak. Nah, lihat lagi. Lihat gambarnya nih. Ini garis P. Ini garis Q. Maka garis P dan garis Q ini ada di luarnya, di luar garis. Mana sudut yang berada di luar garis? Yaitu P1 dan P2. Q3 dan Q4 di luar garis. Ada pihak kiri dan pihak kanan. Nah, yang sepihak itu yang mana? Ya ini, P1 dengan Q4. Dah, berarti P1 luar sepihak dengan Q4. P1 luar sepihak dengan Q4. Mana lagi sudutnya? Ini, sudut P2 luar sepihak dengan Q3. Luar sepihak dengan Q3. Nah, Ananda, apa konsepnya? Sudut luar sepihak jika dijumlahkan berjumlah 180 derajat. Jadi sama konsep sudut luar sepihak dan sudut dalam sepihak. Konsepnya apabila dijumlahkan adalah 180. Nah, kita lihat. Apabila ini misalnya sudut ini luar sepihaknya 100. Nah, kalau dijumlahkan harus 180, berarti ini berapa sudutnya yang Q4? 180 dikurang 100 berarti ini tinggal 80. Pokoknya ini harus dijumlahkan berjumlah 180. Kalau ini 100 berarti ini 80. Paham ya Ananda? Ya, kita sudah belajar 5 konsep tentang sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, luar seberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. 5 konsep ini harus kamu hafal baik-baik untuk menjawab soal. Untuk menjawab soal latihan. Paham ya Ananda? Ya, kalau paham kita masuk kepada contoh soal. Nah, perhatikan contohnya Ananda. Ini ada contoh 1. Ada dua garis yang dipotong oleh garis lain. Ada terjadi beberapa sudut. Ditanya tentukan sudut P4, ini P4. Kemudian sudut Q1, ini Q1. Kemudian berapakah sudut Q4? Q4 ini. Nah, kita jawab Ananda ya. Nah,
pertama katanya ini sudut P ini adalah 110. Kemudian ditanya adalah sudut P4. P4 tuh yang mana? Oh, di bawahnya. Nah, berarti ini sudutnya. Nah, kalau sudut ini adalah yang kita pelajari, lalu ini berarti apa? Sudut apa namanya ini? Sudut pelurus. Nah, sudut pelurus konsepnya bagaimana? Jika dijumlahkan 180 derajat. Maka apabila ini sudutnya 100, kuranglah 110. Apabila sudut ini 110, maka kurangkanlah sudut pelurus itu berapa? Sudut pelurus 180, maka 180 dikurang 110, maka 70 lah sudut daripada sudut P4. Kenapa sebabnya tadi ya? Karena pelurus. Nah, kemudian kita lihat lagi yang kedua, yaitu sudut Q1. Q1 itu mana? Ini. Nah, ini sudut 1. Nah, kalau sudut 1 ini adalah sama dengan sudut Q1 ini, kira-kira kalau kita berpikir kemana perginya ya? Oh, ini ke P1. P1 ini sudut apa dengan Q1? Pelajaran yang lalu kita sudah pelajari bahwa sudut P1 dan Q1 itu sama dengan sudut sehadap. Sudut sehadap itu bagaimana? Apa konsepnya? Sama besar. Nah, sudut sehadap jadi P1 dengan Q1 sehadap. Konsepnya apa? Sama besar. Berarti kalau ini 110, maka Q1 pun 110. Kemudian kita lihat lagi sudut Q4. Q4 apa kaitannya dengan P1? Ini P1 dengan Q4. Oh, sudutnya adalah luar, ini di luar garis ya. Ini di luar garis. Berarti apa? Luar sepihak. Bagaimana konsep luar sepihak tadi? Luar sepihak tadi apabila dijumlahkan adalah 180, kan gitu? Nah, kalau ini tadi luar sepihak berarti ini 110 dikurang 180 dikurang 110 berarti ini 70. Berarti 70. Maka sudut Q4 adalah luar sepihak dengan P1, maka 180 dikurang 110, maka sudut Q4 adalah 70 derajat. Paham ya Ananda ya? Jadi kita mengetahui konsep gunanya untuk menjawab ini. Kemudian kita lihat lagi contoh nomor 2. Ini ada seperti satu buah jajar genjang. Nah, satu buah jajar genjang ini kita terapkan dengan konsep yang sudah kita pelajari. Nah, coba lihat. Ini katanya jika AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Nah, bagaimanakah ini Ananda konsepnya? Nah, kita lihatlah dulu, hitunglah sudut A. Mana sudut A? Ini. Nah, ini sudut A. Sudut A dengan sudut B, ini sudut apa namanya? Ini kan di dalam garis, ini di dalam garis. Maka sudut A dan sudut B adalah konsepnya dalam sepihak. Sudut dalam, tapi satu pihaknya. Maka sudut dalam sepihak ini konsepnya bagaimana? Jika dijumlahkan adalah 180, maka sudut A tambah sudut B sama dengan 180. Kemudian sudut A yang ditanya, sudut B udah nampak 100, maka sama dengan 180 dikurang 100. Hasilnya adalah 80. Kemudian yang ditanya adalah sudut D. Sudut D ini sama ini apa? Sudut apa? Jadi sudut A dan sudut D itu sama juga, yaitu apa? Dalam sepihak. Di dalam sepihak. Nah, lihat dalam sepihak. Sudut A tambah sudut D itu 180. Sudut D yang ditanya. Sudut A tadi kan udah dapat berapa? Yaitu 80. Berarti kita masukkan angkanya 80 sama dengan 180. 180 dikurang 80 hasilnya 100. Nah, paham ya Nanda ya? Jadi kalau dia berupa seperti ini, kamu udah jangan bingung, masukkan aja konsep itu. Berarti apa dia? Sudut dalam sepihak. Bagaimana sudut dalam sepihak? Jika dijumlahkan adalah 180. Kemudian kita lihat lagi yang ketiga, contoh yang ketiga. Nah, ini.
Ini kita lihat ada contoh yang ketiga. Itu ada sudut 105. Kemudian ini ada sudut 5A dan sudut 3B. Sudut 5A. Tentukanlah nilai A dan nilai B. Nah, ini kita juga harus nalar. Coba lihat, kita jawab. Sudut 105 dengan sudut ini, sudut 5A ini sudut apa namanya? Sudut luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak kan di luar garis, tapi pihak apa? Pihak atas, jadi luar garis. Luar sepihak. Bagaimana konsep luar sepihak? Luar sepihak tadi adalah jika dijumlahkan adalah 180. Maka kita jumlahkanlah ini. 105 tambah 5A sama dengan 180. Ini aljabar. Nah, 5A sama dengan 180 dikurang 105. Maka hasilnya adalah 75. Berarti besar sudut ini adalah 75. 75 bagi 15. Bagi 5, maaf. Jadi 75 bagi 5 adalah 15. 15 sudut A. Nah, nilai A ini 15. Nilai A. Karena kok 15A berarti berapa? Besar sudut nilai A-nya berapa? 15. Berarti kalau kita cari besarnya ini berarti berapa? 180 dikurang 105 sama dengan 75. Berarti nilainya ini adalah 75. Nilai A berapa? Nilai A 15. Yang ditanyakan nilai A. Nilai A yang ditanya. Paham ya Nanda? Jadi nilai A-nya adalah 15, sudut A-nya adalah 75. Sudut A-nya 75 karena ini konsepnya adalah sudut luar sepihak jika dijumlahkan adalah 180. 105 berarti ini tinggal 75. Nah, sudut ini 75, tapi yang ditanya A berarti 75 bagi 5 sama dengan 15. Maka nilai A adalah 15. Kemudian ditanya lagi adalah nilai B. Ini juga nilai B. Nah, nilai B itu apa ya Nanda ya? Ananda coba nilai B sama dengan sudut ini apa? Umi ini namanya adalah sudut apa? Sudut pelurus. Boleh. Boleh juga Mi jawabnya dengan ini kemari. Apa ini namanya? Sudut luar berseberangan. Nah, sudut luar berseberangan apa Ananda konsepnya? Konsepnya adalah sama besar. Berarti ini kalau ini 75, ini pun 75. Tapi yang ditanya apa? Yang ditanya adalah nilai B. Yang ditanya adalah nilai B. Lantas bagaimana cara pengerjaannya? Nah, kita lihat. 105 ditambah 3B sama dengan 180 karena pelurus. Ingat, karena pelurus. Ya udah kita aljabarkanlah 3B sama dengan 180 kurang 105. B sama dengan 75 bagi 3. Maka nilai B adalah 25. Maka nilai B ini ada 25. Nilai B-nya 25. Sudutnya berapa? Sudutnya 75. Ini 75, ini pun 75. 180 kurang 105, 75. Nah, paham ya Ananda ya? Jadi beginilah cara kita menjawab soal dengan konsep-konsep yang sudah ada. Jadi kamu harus paham benar apa yang dimaksud dengan konsep itu ya Nanda ya. Paham ya Nanda? Umi berharap kamu paham ya. Kita lanjut lagi dengan tugas. Ini tugasnya Ananda ya. Tolong ada 2 tugas, tapi tolong kamu kerjakan dengan sebaik-baik mungkin dengan konsep yang sudah diajarkan. Kemudian kamu apabila sudah siap kirim ke e-learning. Lihat nomor 1. Nah, ini nomor 1 juga 2 garis sejajar yang dipotong. Lihat ini ada sudut 100. Ini garis B. Sudut B1, B2 dan B3. Ini sudut B1 ya. Ya, B1, B2, B3 dan B4. A1, A2, A3 dan 4. Nah, pertanyaannya tentukanlah nilai X dan nilai Y. Nilai X mana? Ini X, ini Y. Konsep yang kayak tadi Umi pakai. Yang kayak yang seperti contoh nomor 3.
Kalau ini sudut apa namanya, ini kemari apa namanya, silahkan pakai. Dah, setelah tahu dapat X dan dapat nilai Y, ditanya lagi berapa besar sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4. Sudut 1, 2, 3, 4. Ini kan tadi 4Y, masih 4Y, berapa besar sudut 4-nya kan belum tahu. Maka kalikanlah Y tadi yang kamu dapat dengan angka 4 ini. Maka dapatlah besar sudut A4. Nah, kemudian apa lagi? Tentukanlah besar sudut B2, ini B2, B4, dan B1, ini B1. Nah, jadi Ananda, kamu udah paham ini, pakai konsep yang tadi, pahami. Jadi semua sudut ini ditanya dengan 5 konsep yang Umi sudah jelaskan, pergunakan konsep itu dengan sebaik-baik mungkin. Ya, ini ada nomor 2 lagi, ini ada 2 garis sejajar, garis G dan garis L. Ini ada sejajar. Di sini garis ini adalah sudutnya 30 derajat dan ini adalah 45 derajat. Yang ditanya sudut ini. Nah, gimana caranya kamu menjawabnya? Menjawab nilai A ini pakai konsep yang sudah diajarkan. Menggunakan garis bantu pun boleh. Bagaimana berapa besar nilai A? Paham ya Ananda ya? Ya. Ananda, sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang materi sudut, garis dan sudut. Umi berharap kamu paham dengan yang sudah Umi terangkan dan kamu jawab soal ini lalu kirim ke e-learning. Yang tidak bisa ke e-learning antar sama gurunya secepat mungkin. Demikianlah Ananda yang Umi dapat sajikan. Semoga kamu dapat memahaminya. Umi sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.